Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Lydia. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu senang ya mendengarkan yaitu kabar Bu Lydia Uli yang sehat ya. Tahu nggak Bu Lydia kenapa Ibu panggil ke ruang BK ini? Ya. Kalau begitu baiklah. Jadi sebelum kita mulai dalam pernah nggak Bu Lydia ikut konseling seperti ini? Ya, tidak pernah ya. Jadi di sini sedikit Ibu memberikan itu pengertian daripada konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien bermasalah supaya permasalahannya dapat terselesaikan, dapat tuntas. Jadi konselor di sini yaitu guru BK, Ibu sendiri, dan konselor di sini adalah Bu Lydia sendiri ya. Jadi di dalam kegiatan konseling di sini ada kerahasiaan dan azas keterbukaan. Di sini nanti Bu Lydia ada kerahasiaan ini apa yang kita lakukan hari ini, apa permasalahan Bu Lydia yang Bu Lydia cerahkan hari ini, cuman kita berdua yang tahu. Jadi Ibu tidak akan menyebarkan yaitu permasalahan Bu Lydia kepada guru-guru lain. Jadi azas keterbukaan di sini Bu Lydia bisa menceritakan semua permasalahan Bu Lydia yang terjadi di dalam kelas, pikiran Bu Lydia yang terganggu di dalam kelas bisa dijelaskan secara mendalam, tapi tanpa paksaan ya Bu Lydia. Jadi di sini dalam konseling di sini Ibu waktunya cuma 46 menit. Kita konseling di sini. Gimana, udah siap Bu Lydia? Sudah ya. Nah, lihat saja ya Bu Lydia ya. Jadi ada laporan dari wali kelas dan guru matkul pelajaran bahwa Bu Lydia sekarang ini sering bengong ya Bu Lydia. Sering bengong, dan ketika guru menyampaikan yaitu pertanyaan kepada Bu Lydia tidak mampu menjawab. Dan Bu Lydia tidak aktif di dalam diskusi kelompok. Apakah seperti itu Bu Lydia? Ya. Jadi kalau boleh Ibu tahu apa penyebabnya Bu Lydia seperti itu? Setelah Bu, ketika pelajaran dimulai, saya merasa tidak semangat, dan ketika guru mengasihkan pertanyaan, saya gugup untuk menjawabnya. Oh, berarti Bu Lydia gugup ya? Gugup dalam menjawab pertanyaan dari guru ya. Jadi gugup di sini yaitu boleh diceritakan lebih mendalam lagi. Perasaan gugupnya yang bagaimana ya? Misalnya memang Bu Lydia tidak suka dengan satu mata pelajaran mungkin? Enggak Bu, saya memang suka semua mata pelajaran. Tetapi ketika guru kamu mengasih pertanyaan, saya tidak bisa jawab padahal sudah ada jawabannya di situ. Oh, berarti Bu Lydia sudah ada jawabannya, tetapi Bu Lydia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Seperti itu Bu Lydia? Ya. Berarti Bu Lydia tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi berarti di sini Bu Lydia kurang percaya diri ya. Berarti kurang percaya diri atas yaitu potensi ataupun yang dimiliki oleh Bu Lydia. Kalau boleh Ibu tahu bagaimana perasaan Bu Lydia ketika guru menyuruh Bu Lydia maju ke depan dan Bu Lydia disuruh menjawab pertanyaan dari guru. Bagaimana perasaannya Bu Lydia? Saya takut Bu, saya takut jika jawaban saya salah, saya akan ditertawakan ya. Dan juga saya takut jika jawaban saya salah, guru akan memarahi saya. Oh, berarti Bu Lydia di sini yaitu mengatakan tadi takut dimarahi oleh guru dan takut ditertawakan oleh teman. Sebelumnya Bu Lydia pernah nggak ketika menjawab pertanyaan dari guru, Bu Lydia di sini dimarah oleh guru dan ditertawakan oleh teman-temannya? Tidak pernah ya. Berarti ini perasaan negatif Bu Lydia saja ya. Ibu rasa di sini adalah perasaan negatif Bu Lydia saja.
Lydia yaitu belum menjawab, dan Lydia sudah merasa takut ditawarkan oleh teman-temannya ya. Seperti itu Lydia. Ada lagi yang ada perasaan lagi yang ingin dicurahkan lagi? Selain itu, ketika guru memasukkan pertanyaan, saya sudah yakin bahwa jawaban saya salah. Oh gitu. Berarti Lydia Umami belum menjawab pertanyaan dari guru, tapi sudah yakin kalau jawabannya salah. Pernah nggak Lydia di sini yaitu menjawab salah satu yaitu jawaban dari guru. Jawaban dari guru mata pelajaran apa saja boleh. Pernah nggak Lydia jawab yaitu pertanyaan dari guru? Pernah. Jadi bagaimana ketika Lydia menjawab pertanyaan dari guru? Apakah Lydia ada diketawakan oleh teman? Ya. Ada? Tidak pernah. Berarti di sini Lydia Ibu rasa Lydia kurang percaya diri ya, kurang percaya diri ataupun pemikiran yang salah terhadap dirinya sendiri. Betul seperti itu Lydia? Lydia? Betul ya. Berarti di sini Lydia kurang pemikiran yaitu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah di sini yaitu bisa dikatakan pemikiran irasional. Ya. Lydia tahu nggak apa itu pemikiran irasional? Nggak tahu. Jadi nanti Ibu jelaskan ya. Saya juga nggak tahu Bu harus bagaimana. Oh ya, dan Ibu bilang pemikiran irasional. Apa itu pemikiran irasional Bu? Pemikiran irasional di sini adalah pemikiran yang salah ataupun pemikiran yang negatif. Seperti tadi Lydia katakan bahwa Lydia itu takut dimarah guru ketika menjawab pertanyaan dari guru, ya kan? Dan takut Lydia ditertawakan oleh teman. Benar seperti itu Lydia? Ya. Benar ya. Jadi Lydia sebelumnya takut itu dimarah oleh guru ya. Takut dimarah, padahal itu pemikiran irasional, pemikiran yang salah dari Lydia. Ya Lydia. Jadi sudah paham Lydia tentang yaitu pemikiran irasional? Sudah Bu. Ya. Lalu bagaimana Bu agar saya tidak berpikir irasional lagi? Berarti Lydia mau mengubah ya, mau mengubah yaitu perasaan irasional Lydia ya. Apakah Lydia pingin ketika diskusi kelompok nanti Lydia aktif? Pingin ya. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan bahwa Lydia kurang percaya diri karena mempunyai yaitu irasional negatif. Ya. Jadi Lydia pingin sebelum Ibu kasih solusinya, ada nggak solusi dari Lydia tentang yaitu permasalahan Lydia tentang yaitu kurang percaya diri? Ada? Kira-kira nggak ada ya? Ada nggak Lydia terpikiran untuk merubah pemikiran irasional Lydia? Saya harus merubah Bu. Saya nggak boleh seperti ini lagi. Saya tidak boleh yaitu setiap hari saya dihantui oleh rasa negatif saya terhadap dirinya sendiri. Tidak pernah ya. Jadi sekarang Ibu kasih LKPD, ya kan? LKPD di sini nanti Lydia yaitu menuliskan yaitu seltak. Jadi Ibu pakai teknik seltak. Lydia tahu nggak apa itu seltak? Nggak tahu ya. Seltak adalah pemikiran berbicara dengan dirinya sendiri. Berbicara dengan diri sendiri. Apakah pernah Lydia berdialog dengan diri sendiri? Pernah. Pernah. Jadi di sini nanti Lydia tulis yaitu seltak negatif Lydia yang Lydia yaitu alami ataupun rasakan di dalam kelas ya. Di dalam kelas yaitu seltak negatif Lydia. Yang Lydia tadi bilang bahwa Lydia itu bengong, takut, sudah memikirkan bahwa jawabannya salah ketika nanti dijawab. Jadi sudah yaitu merasakan takut ditertawakan oleh teman. Itu apa itu
cetak negatif. Jadi sekarang Lydia ditulis semua ini yaitu cetak negatif yang pernah Lydia alami di dalam kelas. Bisa Lydia? Bisa ya. Nah, coba ditulis Lydia minimal 3 saja ya, ditulis ya cetak negatifnya. Ibu kasih waktu 5 menit ataupun 10 menit Lydia ya. Ini jangan lupa ditulis namanya ya Lydia. Di cetak negatif yang Lydia yaitu rasakan ketika di dalam kelas. Ya, tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 ya. Bisa dilihat Lydia? Sudah ya. Jadi sekarang Lydia sudah menulis cetak negatif yang Lydia alami di dalam kelas ya. Kira-kira bisa dibaca Lydia? Secara jelas ya, pelan-pelan biar bisa didengar. Cetak negatif. Saya merasa bodoh, tidak pintar seperti teman-teman lainnya. Saya merasa ditertawakan ketika berbicara di depan kelas. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Iya. Berarti udah bagus nih ya. Lydia sudah bisa yaitu mengenal cetak negatif yang ada pada diri Lydia yang terjadi di dalam proses belajar mengajar di kelas ya. Ini Lydia kan sudah tulis nih cetak negatifnya. Jadi kira-kira boleh nggak cetak negatifnya di sini kita buat ke dalam cetaknya positif? Berarti Lydia di sini berbicara dengan sendirinya tentang positifnya Lydia dari permasalahan cetak yang sudah Lydia tulis di cetak negatifnya. Bisa Lydia kira-kira ditulis di sini yaitu cetak positifnya seperti ini kan? Ini cetak negatifnya Lydia di sini. Saya merasa bodoh, tidak pintar seperti teman lainnya. Berarti kalau kita buat ke cetak positifnya itu bagaimana? Saya merasa pintar seperti teman-teman lainnya. Iya, berarti itu ya. Bisa ditulis di sini tiganya ya. Berarti ini cetak positif yang harus Lydia tulis yang menyangkut dengan permasalahan Lydia di dalam kelas ya. Seperti Lydia ya. Udah siap Lydia? Udah ya? Ya, berarti di sini cetak positifnya Lydia juga tidak dibuat di sini ya. Cetak negatifnya 3 dan
Dan serta positifnya juga tidak di sini ya. Coba mau dia baca serta positifnya secara keras ataupun lancar. Baca serta positifnya. Serta positif. Saya merasa pintar seperti teman-teman lainnya. Saya tidak ditertawakan ketika berbicara di depan kelas. Saya mampu menjawab pertanyaan dari guru. Itu serta positifnya Maulidia ya. Berarti Ibu sudah senang nih, Maulidia sudah bisa yaitu membuat serta positifnya, sudah bisa merubah yaitu perilaku Maulidia dari pemikiran irasional kepada pemikiran yang positif, ya kan? Ini Maulidia sudah tulis serta positif. Ada 3 juga di sini ya kan? Nah, jadi nanti ketika Maulidia sewaktu-waktu nanti Maulidia dengan tiba-tiba datang lagi, yaitu pemikiran yaitu serta negatifnya. Ya bodoh Bu, saya nggak bisa jawab Bu, aku jawaban salah Bu, aku dijawabkan teman. Jadi nanti secara pelan-pelan bagaimana Maulidia? Apakah langsung nanti dikembangkan cetak positifnya? Ya, takut nanti kan karena ini ketika dengan tiba-tiba datang lagi yaitu perasaan, pemikiran irasional yang negatif itu cetak negatifnya. Berarti nanti Maulidia bisa mengembangkan dengan cara apa? Cetak positif. Cetak positif itu berarti cetak di sini itu berbicara dengan dirinya sendiri, ada berdialog dengan dirinya sendiri, ya kan? Sudah mengerti Maulidia? Sudah ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman Maulidia tentang yaitu self-talk, di sini Ibu menayangkan sedikit video ya, video tentang yaitu self-talk agar pemahaman Maulidia tentang ini lebih mendalam lagi ya. Coba Maulidia di sini yaitu melihat, mengamati apa yang ada yang video ini ya. Ini dia apa? Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri yang menggunakan inner voice, atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam bicara. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang sini bercerita tapi nggak tahu cerita seperti apa. Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice, suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam bicara. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba, gagal. Apa yang banget sih?
berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat baik diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan ilustrasi. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu kalau kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video-video kreatif media lainnya. Dan tadi Udi udah menayangkan yaitu video tentang self-talk. Berarti self-talk di sini yaitu berbicara dengan dirinya sendiri, ya kan? Berarti di sini berarti Maulida Umami sudah lebih memahami secara mendalam lagi apa yang dikatakan dengan self-talk, ya. Jadi dalam setelah Maulida Umami melihat video tersebut, apa yang dilakukan, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Jika saya sering berkata positif, maka pemikiran irrasional saya dapat melalui. Iya, berarti di sini apabila Maulidia Umami yaitu sering berkata positif di dalam dirinya sendiri, Maulidia sudah bisa yaitu menghilangkan secara pelan-pelan yaitu pemikiran irasional Maulidia. Ya Maulidia ya. Karena Maulidia sudah bisa yaitu berbicara dengan diri sendiri tentang hal positif dia sendiri. Ya. Jadi di sini ada self-talk positif, ada self-talk negatif. Nah, self-talk negatif tadi seperti Maulidia ceritakan tadi di kelas. Maulidia bengong, Maulidia sebelum ketika menjawab pertanyaan dari guru, Maulidia yaitu sudah merasa bahwa jawabannya itu sudah salah, ya kan? Maulidia ketika menjawab pertanyaan dari guru takut ditertawakan oleh teman. Nah, itu self-talk negatif. Sedangkan berarti kita harus menumbuhkan secara pelan-pelan self-talk positifnya. Nah, kan? Karena Maulidia kan belum mengungkapkan permasalahannya, tapi Maulidia sudah merasakan, sudah memikirkan bahwa jawaban dia salah. Nah, berarti ketika nanti Maulidia terpikir yaitu self-talk negatifnya, langsung secara pelan-pelan dirubah ke dalam self-talk positif. Nah, sudah mengerti Maulidia? Dan Ibu yakin kalau Maulidia nanti bisa menerapkan secara pelan-pelan yaitu self-talk negatifnya kepada self-talk positifnya, Ibu yakin Maulidia bisa yaitu percaya diri, bisa mengembangkan rasa percaya dirinya Maulidia, ya. Jadi di sini Ibu akan merefleksikan yaitu kegiatan kita, ya, kegiatan konseling individu. Di sini nanti Ibu akan memberikan lembar yaitu penilaian hasil di sini.
Nah, di sini Maulidia nanti Ibu akan melihat itu sejauh mana hasil kita tentang konseling individual kita hari ini. Nanti Maulidia bisa membuat ini ada dibuat 11 pernyataan. Ya. Pernyataan nanti di sini ada pilihannya SS di sini sangat sesuai. Nanti Maulidia baca di sini. Apabila ketika Maulidia baca di sini sangat sesuai dengan diri Maulidia sendiri tanpa paksaan dari Ibu sendiri di sini Maulidia nanti apa yang harus dicentrang, yaitu SS sangat sesuai, S sesuai, CS di sini yaitu cukup sesuai, KS di sini yaitu kurang sesuai. Berarti Maulidia bisa menulis di sini yaitu yang jujur ya, tentang yaitu konseling kita hari ini, konseling individual kita hari ini ya. Bisa ditulis Maulidia, pena. Nanti kalau yang kurang paham bisa ditanyakan sama Ibu ya, Maulidia. Ini diisi sesuai yaitu dengan yang Maulidia rasakan saat ini ya Maulidia. Sudah Maulidia? Sudah. Jadi di sini Maulidia sudah menulis yaitu hasil penilaian kita dalam konseling individual. Jadi Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Maulidia ketika mengikuti konseling individual? Saya merasa lega dan sudah ikut, kita merasa sendiri. Iya. Berarti Maulidia merasa lega, ya? Merasa lega karena sudah bisa apa? Bisa percaya diri. Ya, karena dengan percaya diri dengan apa tadi? Dengan tetap positif. Ya, dengan memikirkan itu tetap positif, berdialog tentang positif kita. Begitu ya Maulidia. Jadi harapan kedepannya Maulidia itu seperti apa yang kalian rencanakan? Saya ingin selalu berkata positif agar saya percaya diri dan bisa menjawab pertanyaan dari sini. Iya, bagus sekali. Berarti Maulidia sudah bisa di sini yaitu merubah ya pemikiran irasional Maulidia yang negatif kepada yaitu pemikiran yang positif. Seperti itu ya Maulidia ya. Sebelum jadi di sini dapat disimpulkan bahwa layanan konseling individual kita hari ini Maulidia sudah bisa yaitu merubah pemikiran irasional Maulidia kepada hal-hal yang positif. Dan kesimpulan yang kedua di sini Maulidia harus terus menerus secara pelan-pelan diperbaiki yaitu pemikiran positifnya. Apabila sesekali ditimbul lagi pemikiran negatifnya, langsung berbicara dengan sendirinya kepada hal-hal yang positif. Seperti itu ya Maulidia ya. Jadi sebelum Ibu tutup, tadi kita di awal berdoa. Jadi di akhir acara juga kita berdoa ya. Jadi baiklah sebelum kita tutup berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Maulidia sudah datang ke ruang BK. Nanti kapan-kapan lagi kita buat pertemuannya lagi ya. Kapan-kapan bisa seperti itu Maulidia. Ibu nanti bisa lihat lagi perubahan Maulidia.
perubahan yaitu kurang percaya diri Maulidia. Tanpa paksaan ya Maulidia ya, datang ke ruang BK ini ya. Nanti kita buat lagi konsulingnya ke depan tentang yaitu Ibu Lia tentang yaitu permasalahan kurang percaya Maulidia. Ya, baiklah sekarang boleh ambil masuk ke dalam kelas. Terima kasih banyak Maulidia.